Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Gunawan. Saya Jusnida. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil observasi terkait penyaluran sarana dan prasarana di sekolah SMP Negeri 8 Bone. Di sini saya akan memaparkan paparan data atau wawancara dari Wakil Kepala Sekolah bagian sarana dan prasarana tentang penyaluran sarana prasarana di sekolah SMP Negeri 8 Bone. Sedangkan saya akan memaparkan analisis data terkait analisis SWOT. Baik, langsung saja. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Malik, SPD selaku Wakasep Sarana dan Prasarana Pendidikan di sekolah SMP Negeri 8 Bone terkait tentang penyaluran sarana prasarana masih berjalan lancar sampai sekarang. Contohnya penyaluran buku yang baru-baru ini diterima oleh sekolah terkait dengan sarananya, sedangkan terkait dengan prasarananya yaitu pengadaan air bersih di setiap kelas. Dengan pelaksanaan kegiatan tentunya ada kendala-kendala atau hambatan atau masalah yang menghambat kegiatan tersebut. Begitu pula dengan kegiatan penyaluran pada sekolah SMP 8 juga memiliki kendala-kendala. Biasanya lamanya respon dari pusat sehingga inilah yang menjadi penghambat penyaluran sarana prasarana di sekolah ini. Bukan tanpa alasan, karena kantor pusat tidak hanya memegang satu sekolah, akan tetapi banyak yang ingin melainkan banyak yang ingin ditangani. Biasanya terkait lamanya harus menunggu penyaluran dilaksanakan selama 1 tahun baru bisa direalisasikan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bagian-bagian penyaluran di sekolah, kita harus mengetahui terlebih dahulu kapan saja penyaluran ini dan apa yang menjadi permasalahan pertama dalam diterapkan penyaluran sarana prasarana di sekolah ini. Sejak didirikannya sekolah SMP 8 Bone sudah menerapkan proses penyaluran sarana prasarana. Terkait dengan kendalanya masih dalam lingkup lambatnya respon dari pusat. Dalam teori penyaluran sarana dan prasarana memiliki dua konsep, dua sistem, yaitu penyaluran langsung dan penyaluran tidak langsung. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Terkait penyaluran tentunya sudah diatur oleh pusat juga tentang sistem penyaluran yang diterapkan di sekolah tersebut. Penyaluran di sekolah ini menggunakan sistem penyaluran tidak langsung karena sekolah ini adalah sekolah negeri. Jadi tentunya penyaluran yang ditetapkan yaitu penyaluran tidak langsung. Biasanya terkait pengadaan sarana prasarana masih melibatkan banyak instansi. Contohnya dari pengajuan ke sekolah dinas pendidikan dan diteruskan langsung ke pusat pendidikan pada provinsi tersebut. Begitu pula dengan penyalurannya, sistemnya dari pusat ke dinas pendidikan daerah terus ke sekolah yang dituju. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan sarana dan prasarana pada sekolah ini yaitu setiap ada usulan yang diberikan ataupun usulan barang yang akan diadakannya sarana prasarana tersebut sampai sekarang dipenuhi, tidak ada yang tidak dipenuhi. Jadi kekuatannya dalam hal penyaluran ini dapat terrealisasikan dengan mudah dalam hal mengembangkan sarana dan prasarana di sekolah ini. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan pada sarana prasarana di sekolah ini yaitu pada terkait dengan penyaluran sarana prasarana berada pada penyalurannya yaitu yang cukup lama. Jadi misal diusulkan pada tahun ini, mungkin penyalurannya dapat direalisasikan pada tahun depan.
Begitupun jika ada yang disalurkan belum dipenuhi secara keseluruhan, maksudnya bertahap. Selanjutnya yaitu peluang. Peluangnya di sini yaitu adanya koneksi antara instansi di atas yang menjadi penengah antara sekolah dengan pusat. Dengan adanya koneksi tersebut, kita dapat dengan mudah mengusulkan dan penyaluran sarana prasarana dapat diadakan secara cepat. Yang terakhir yaitu ancaman. Terakhir yaitu ancaman. Pada penyaluran sarana prasarana di sini tidak ada ancaman. Maksudnya di sini setiap sekolah itu berbeda-beda kebutuhannya. Jadi tidak ada persaingan yang ditimbulkan antara sekolah ini dengan sekolah lain. Akan tetapi sekolah rujukan itu lebih didominankan dalam hal penyalurannya. Akan tetapi itu bukan suatu ancaman, melainkan suatu motivasi sehingga sekolah ini harus juga berada pada sekolah untuk menjadi sekolah lebih baik ke depannya. Itulah pemaparan hasil observasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.